malam yang menyisakan penderitaan yang mendalam bagi warga istana Kadipaten Kalasan. Banyak wanita yang menjanda secara mendadak karena suaminya gugur di medan laga mempertaruhkan nyawanya demi ambisi dan kerakusan Adipati Bramasora. Selain itu, banyak pula anak yang mendadak menjadi yatim karena ayahnya tidak mampu mempertahankan kemampuannya menghadapi amukan rakyat yang menginginkan tetap bersatu dengan Lokananda. Suara jerit tangis memilukan hati. Sebenarnya aku tidak tahan mendengar semua itu. Sebagai manusia normal dan bukannya tentara, rasanya kejadian tragis seperti yang baru saja ku alami sungguh luar biasa dahsyatnya. Aku menatap wajah-wajah yang menghibah memelas memohon perlindungan. Tapi apa yang ku bisa selain menampung mereka di Puri Kadipaten? Apa yang akan terjadi, semua itu menjadi urusan pengganti Adipati Kalasan kelak. Aku memanggil Cakrabumi dan beberapa pembesar Kadipaten yang tetap setia pada Prabu Maesatirta di Lokananda. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan kepada mereka. Paman Cakrabumi, kita melupakan sosok Sekar Wilis yang tiba-tiba menghilang dari peperangan. Sebenarnya siapa dia? Aku menanyakan tentang wanita cantik yang menjebakku. Jika itu, maafkan hamba. Karena hamba sama sekali tidak tahu. Mungkin Kakang Amongbrojo bisa menjelaskan. Cakrabumi sama sekali tidak mengenali Sekar Wilis dan meminta kepada Senopati Kalasan untuk menjelaskan padaku. Aku mengalihkan pandangan ke Senopati Amongbrojo sambil menganggukkan kepala agar dia menceritakan riwayat Sekar Wilis. Senopati Amongbrojo dengan pelan namun pasti memulai cerita tentang wanita cantik yang berani memasuki kamarku tanpa izin dan memaksa agar aku mencumbunya. Sekar Wilis adalah istri kedua Adipati Bramasora yang haus akan tahta dan memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan sang Adipati sendiri. Tentang dari mana asal-usul wanita cantik itu, Senopati Amongbrojo tidak mengetahuinya, karena kepribadian wanita super di Kalasan itu tertutup rapat. Kemampuan wanita itu di atas kemampuan yang dimiliki Adipati, baik dalam kesaktian maupun tentang ketatanegaraan. Sang Adipati diberdaya dan diperalat untuk menyetujui apapun keinginan istri keduanya yang kebetulan belum dikaruniai putra. Suatu ketika, Adipati Bramasora dengan bujukan dan dukungan dari Sekar Wilis memutuskan untuk melepaskan diri dari kekuasaan Lokananda dan menerima uluran tangan dari Sindugara. Sindugara menjanjikan tahta Lokananda kepada Bramasora dan akan membantu penyerangan ke Lokananda. Bramasora merasa senang karena dengan bantuan dan dukungan dari Grojogan Sewu, niscaya akan mempermudah perjalanannya dalam merebut tahta di Lokananda. Para senopati dan kawula Kalasan yang tidak setuju dengan rencana Bramasora menggugat. Namun dengan kasar sang Adipati justru menghukum dan membunuhnya. Banyak para kawula yang hanya ikut-ikutan saja sementara hatinya tetap untuk Lokananda, seperti yang dilakukan oleh Senopati Amongbrojo. Cakrabumi kabur dari tahanan, menyusup ke masyarakat, membentuk suatu pergerakan untuk memberontak kepada Bramasora yang merencanakan penyerangan ke Lokananda. Sekar Wilis ternyata tidak mampu mewujudkan mimpi suaminya. Ia justru menghilang di saat suaminya terdesak dan sekutunya mati di tanganku. Bramasora
harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Senopati Amongbrojo menyudahi ceritanya dengan berakhirnya kemelut yang melanda Kadipaten Kalasan. Sekarang apa langkah selanjutnya menurut pemikiran Paman Amongbrojo dan Paman Cakrabumi demi kelanjutan Kalasan? Aku memberikan pertanyaan kepada kedua petinggi di Kalasan yang tetap setia pada bendera Lokananda. Secepatnya kita harus mengganti Adipati Kalasan agar Skarwilis tidak berani mengganggu lagi. Senopati Amongbrojo memberikan masukan sesuai pemikirannya. Apa maksud Paman? Jika kita memperlambat penggantian tahta di kadipaten ini, bukan mustahil Skarwilis akan bergerak dengan cepat menguasai kembali singgasana Kalasan ini, Raden. Senopati Amongbrojo memperjelas pemikiran di hatinya. Dengan kegagalan yang dialami Brahmasora, apa mungkin dia akan berani muncul lagi di Lokananda? Aku meragukan pemikiran Senopati Amongbrojo yang terlalu takut dengan sosok wanita cantik bernama Skarwilis. Dia bukan orang sembarangan yang dengan mudahnya menyerah dan mengaku kalah. Hamba yakin dia akan menggunakan segala macam cara demi mewujudkan impiannya menguasai Lokananda. Walau mungkin dengan memperalat orang lain, Senopati Amongbrojo terlalu jauh memikirkan sepak terjang Skarwilis. Dengan kegagalannya memperalat Gusti Brahmasora, hamba yakin dia akan mengelabui para adipati yang lain untuk meluapkan keinginannya. Dan yang mesti ditakutkan jika dia sampai nekat bersekutu dengan kerajaan yang lain seperti Grojogan Sewu. Senopati Amongbrojo mengeluarkan semua yang menjadi buah pemikirannya. Semakin lama aku menjadi salut dan suka pada kepribadiannya. Hamba setuju dan cocok dengan pemikiran Kakang Amongbrojo. Memang cara yang paling tepat saat ini adalah mengganti Brahmasora dengan orang yang bisa dipercaya menjaga keutuhan bumi Kalasan ini, tidak membiarkan jatuh ke tangan kerajaan lain. Cakrabumi menyetujui jalan pemikiran Senopati Amongbrojo. Siapa kira-kira yang pantas menurut kalian pengganti Brahmasora? Mereka berdua menunduk. Sesekali mereka saling melirik. Aku mencoba menebak apa yang sedang mereka pikirkan. Apakah kira-kira Paman Cakrabumi sanggup menjadi adipati di Kalasan ini? Aku memberikan kesempatan kepada Cakrabumi yang memang sudah berjuang menggagalkan pemberontakan Brahmasora dan mengembalikan Kalasan ke kejayaan Lokananda. Maaf Raden, bukannya hamba menolak, tapi Kakang Amongbrojo lebih pantas daripada hamba. Selain Kakang Amongbrojo lebih tua, tapi dia juga yang lebih lama mengabdi di Kalasan ini. Kebijakan hamba serahkan kepada Raden. Cakrabumi menolak tawaran yang kuberikan dan memberikan kesempatan kepada Senopati Amongbrojo yang menurutnya lebih lama mengabdi di Kalasan dan lebih banyak tahu tentang seluk-beluk ketatanegaraan. Bagaimana Paman? Aku mengalihkan pertanyaan ke Amongbrojo yang menjadi salah tingkah. Hamba merasa tidak pantas, Raden. Biarlah hamba menjadi abdi saja. Jika diperkenankan, mungkin hamba menjadi patihnya Dinda Cakrabumi. Senopati Amongbrojo bersikap sama dengan Cakrabumi, yaitu menolak tawaran menjadi adipati di Kalasan ini. Apa yang menjadi dasar Paman? Karena Dinda Cakrabumi yang lebih kuat sudah membaur dengan rakyat. Menurut hamba, rakyat akan lebih percaya kepada Dinda Cakrabumi daripada hamba, yang mereka pasti menilai jika hamba adalah pemberontak. Senopati Amongbrojo memberikan alasan tentang penolakannya. Cakrabumi memandang Senopati Amongbrojo dengan tajam, seperti mengharapkan agar dialah yang menerima tawaran dariku.
Sudahlah, masalah itu kita bicarakan nanti di Lokananda. Biar Gusti Prabu Maesa Tirta yang memberikan keputusan. Sekarang kita pikirkan yang ada di depan mata kita, yaitu keluarga Brahmasora. Aku mengalihkan pembicaraan karena topik pembicaraan yang tadi buntu dan tidak menemukan jawaban. Prabu Maesa Tirta yang berhak menentukan keputusan siapa yang berhak atas tahta Kalasan. Menurut hamba, kedua istri Brahmasora dan putra-putranya tetap akan tunduk pada kekuasaan Gusti Prabu. Jadi tugas kita sekarang adalah menyadarkan mereka dengan memberikan pengertian. Senopati Amongbrojo mengomentari pertanyaanku tentang keluarga Brahmasora. Apa yang mesti kita lakukan? Kita melindungi mereka, memberikan tempat yang layak. Siapapun yang akan menduduki singgasana kadipaten ini harus tetap waspada pada putra-putra Brahmasora yang setiap saat bisa saja terbujuk untuk melakukan apa yang menjadi impian ayahandanya. Senopati Amongbrojo menambahkan lagi membuat aku menjadi semakin bingung. Maksud paman, dia akan memberontak. Dengan seksama, aku memandang mata Amongbrojo. Pengaruh dunia luar sangat kuat, Raden. Bisikan lembut, hawa nafsu sangat dahsyat, menembus ketahanan hati seseorang. Seorang anak tentu akan bersedih melihat atau mendengar ayahnya mati di tiang gantungan dengan mengenaskan. Apa yang akan dilakukan anak itu, Raden? Kalau tidak berpikir bagaimana caranya mengembalikan nama baik orang tuanya. Senopati Amongbrojo memberikan masukan yang sangat berarti dan memang kenyataannya masuk di akal. Anak mana yang akan tega bila melihat ayahnya digantung? Tapi hukuman itu ada alasannya, Paman. Brahmasora berhak menerima hukuman itu karena dia terbukti bersalah. Jika anaknya menaruh dendam, berarti dia tidak dendam dengan siapa-siapa, kecuali dendam dengan negaranya sendiri, dan lawannya adalah rakyatnya sendiri. Aku mencoba memberi masukan kepada kedua teman bicaraku, entah benar atau tidak ucapan yang kuberikan, yang jelas mereka harus memikirkan jawabannya. Raden, Kalasan adalah warisan leluhur yang turun-temurun dipimpin oleh keluarga Brahmasora. Bahkan sebelum Gusti Prabu Maesa Tirta berkuasa, kekuasaan itu akan berakhir dengan pergantian kekuasaan. Hamba rasa seluruh keluarga Brahmasora akan mendukung usaha putra Brahmasora untuk merebut lagi kadipaten ini. Cakrabumi ikut menyumbangkan pemikirannya. Terlalu rumit, Paman. Semua itu kita pikirkan besok saja di istana Lokananda. Aku juga tidak bisa memberi keputusan. Mungkin lebih baik sekarang kita beristirahat dulu. Aku menyuruh mereka untuk beristirahat karena kelelahan setelah mengadakan peperangan yang sangat dahsyat. Bagaimana hamba bisa istirahat sementara pemandangan di depan hamba tidak sedap? Suara tangisan itu sungguh memilukan perasaan hamba, Raden. Senopati Amongbrojo menolak perintahku dan aku mengerti perasaannya. Sebagai seorang pemimpin, dia pasti mempunyai hati nurani dan kepribadian yang luhur. Senopati Amongbrojo undur diri meminta izin untuk melihat situasi di luar. Aku mengizinkannya, mengingat tugasnya memang masih terlalu banyak, yaitu menata kembali istana kadipaten yang porak-poranda. Memang tidak diharuskan selesai malam ini, tapi setidaknya para prajurit yang luka secepatnya mendapatkan pertolongan.